Sepekan menjelang hari pencoblosan, suhu politik di kota Metro tampaknya akan mulai memanas. Hal tersebut setelah KPU Metro resmi menggugurkan pasangan calon Wahidi Sirajuddin Komaruzaman dari Pilkada 27 November mendatang. Pembatalan pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan wali kota Metro tersebut diumumkan melalui akun Instagram milik KPU Metro Rabu siang. Pembatalan pencalonan Wahidi dan Komaru dalam pilkada karena calon wakil wali kota Komaruzaman telah jadi terpidana kasus pelanggaran kampanye beberapa waktu lalu. Terpidana Komaru divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dengan denda uang 6 juta rupiah. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari KPU Metro maupun KPU Provinsi Lampung. Pembatalan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Metro, Wahidi Komaru, menuai beragam komentar dari para praktisi hukum dan politik di Lampung. Menurut pendapat saya bahwa pasal 71 ayat 5 itu merujuk salah satu di antara ayat 2 atau 3 yang bisa membatalkan seorang calon ya di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi ya sudah sesuai apa yang diputuskan oleh KPU terkait dengan pembatalan salah satu calon di Kota Metro. Sangat menyesalkan KPU Metro itu mengambil keputusan. Pertama, KPU Kota Metro itu kan seluruhnya, saya dengar informasi adalah seluruhnya itu 5 anggotanya itu sudah masih masa jabatan sudah berakhir hari ini, dan menurut saya itu tidak etis dikeluarkan oleh mereka. Seharusnya itu diputuskan oleh anggota yang baru ya, karena ini kebijakan yang sangat strategis. Maka itu menjadi suatu pertanyaan, kenapa mereka terburu-buru? Dan KPU ini kan suatu organisasi yang berjenjang. Apakah mereka sudah berkoordinasi dengan KPU provinsi maupun KPU pusat? Belum mendengar ya, kalau tidak salah ya, belum melakukan koordinasi. Berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di kota Metro ini. Akan semakin baik kalau dipilih lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran kampanye terungkap saat Bawaslu Metro menemukan Komaruzaman membagikan bantuan sosial atau bansos pada 19 September 2024 sebelum cuti dari wakil wali kota Metro. Saat itu Komaruzaman memberikan sambutan dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya dan Wahidi Sirajuddin dengan alasan telah memajukan Metro. Arsadi Saputra dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Metro. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tulang Bawang Rabu pagi menggelar simulasi pencoblosan surat suara di TPS 3 di Balai Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama. Simulasi melibatkan petugas KPPS, Panwas hingga ke PPK. Simulasi pencoblosan berjalan lancar dan waktunya mengikuti aslinya. Jadwal pencoblosan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Dari jumlah pemilih sebanyak 538 orang, waktu pemungutan hingga penghitungan surat suara pemilihan gubernur dan bupati selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan mengadakan simulasi penghitungan suara di TPS sesuai dengan hari ini di TPS 3 Desa Tritunggal Jaya. Tujuannya mengadakan simulasi ini adalah telah dilakukan agar supaya masyarakat tahu bahwa cara pencoblosan nanti di hari H mereka sudah mengetahui, begitu juga dengan para saksi pasangan calon, begitu juga dengan para panwas atau PKD dan masyarakat rakyat tentunya. Dan penyelenggara pemilu sudah mengetahui tata cara aturan yang akan kita lakukan di hari-hari nanti. Mudah-mudahan harapan kami kepada semua masyarakat khususnya di Penawar Tama dan umumnya Kabupaten Tulang Bawang bisa mengetahui dan melihat secara langsung tata cara pencoblosan nanti, dan mudah-mudahan pelaksanaan di hari-hari nanti tidak ada permasalahan yang berarti, bisa berjalan dengan aman, lancar sesuai dengan harapan.
Selain melatih kesigapan petugas pemungutan suara di TPS, tahapan pilkada saat ini juga memasuki persiapan pendistribusian logistik yang telah dikemas. KPU akan mendahulukan pendistribusian logistik pilkada di TPS terjauh, seperti Kecamatan Dente Teladas, Rawajitu, Rawapitu, hingga Gedung Meneng. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Beragam kafe bermunculan dengan konsep beragam. Nah, jika bingung cari tempat nongkrong di Bandar Lampung, yang satu ini bisa jadi pilihan. Tempatnya cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Lokasinya di Bukit Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kafe ini berkonsep pemandangan alam. Ya, karena dari sini pengunjung bisa melihat pemandangan kota Bandar Lampung nyaris seluas 360 derajat. Kita pilih tempat ini karena memang tempatnya sangat indah, karena kita lebih mengutamakan view yang ada di kota Bandar Lampung yang sangat gemerlap, sehingga konsumen yang hadir sini bisa menikmati gemerlapnya ibu kota Bandar Lampung. Nah, ini dalam sehari ada berapa banyak pengunjung sih Pak yang datang ke sini Pak? Kalau sehari yang dapat table ya, rata-rata 200 sampai 300. Tempat ini cocok untuk semua usia, meski tetap harus waspada jika membawa anak-anak. Tidak hanya pemandangannya, pengunjung juga disajikan beragam kuliner dengan harga terjangkau yang membuat mereka merasa cukup puas. Dari TikTok sama Instagram. Jadi kesini baru pertama kali atau memang sudah biasa? Aku kesini the first time. Nah, ketika kita datang ke sini, seperti apa nih pendapat kita terkait suasana yang ada di sini? Suasananya sih adem, asri, bagus sih. Terus makanan juga nggak terlalu mahal juga. Kalau untuk harga? Kita pricey sih untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang karyawan, untuk semua bisa tercover sih di sini. Jika ingin berkunjung di akhir pekan, Anda harus siap-siap antri masuk kafe. Tapi semua itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan alam dan panorama matahari terbenam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.